Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bermajelis bersama dalam satu acara memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling sempurna, baik fisik maupun perangai. Sehingga seorang penyair mengibaratkan bahwa Nabi kita Muhammad ini Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, lakinnahu yaqutun min bainil hajari. Muhammad itu adalah manusia, tapi dia tidak seperti manusia kebanyakan. Perumpamaannya Nabi Muhammad itu seperti permata yang berada di antara batu-batu biasa. Maka Nabi kita Muhammad ini, ibu-ibu, dipilih oleh Allah pertama dari bangsa yang mulia, yaitu bangsa Arab. Dari bangsa Arab dipilih suku paling mulia, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisynya ini dipilih pula dari keturunan yang mulia, yaitu Bani Hashim. Dan dari anak cucu Hashim dipilih seorang pemuda yang paling tampan, paling ganteng, paling dicintai dan paling bagus perangainya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi maka Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad itu, beliau itu adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan dipilih yang paling mulia di antara yang mulia. Jadi makanya Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah. Dari segi keturunannya tidak ada satupun yang bermasalah. Dari segi zuriyahnya tidak ada satupun yang terindikasi melakukan perbuatan zina. Makanya ibu-ibu, kalau kita baca berjanji kan ada tuh kan di bagian yang kedua, wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi, sampai nanti hampir di ujung, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal lismihi
tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi kalau istilah kita terjemahkan, Allah menjaga keturunan Nabi Muhammad untuk memuliakan Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah mengerjakan perbuatan zina mulai sejak Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Supaya kalau ada orang yang ingin menyerang Nabi Muhammad dari keturunan, tidak bisa. Karena pada saat itu Bapak Ibu yang mulia, di tanah Arab itu keturunan atau nasab itu sangat diperhatikan. Jadi kalau ada yang ingin menyerang Nabi kita Muhammad, Muhammad yang mana? Oh, anak si Fulan tu pula. Nah, itu kan macam perangai kita juga tuh. Anak si Fulan tu begini, begini. Ayahnya pun baiko, angkunya baiko dulu tuh. Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa diserang lewat celah itu. Maka riwayat menyatakan bahwa sejak dari Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah itu selalu melakukan hubungan sesuai dengan hubungan syariat zaman kita kini melalui hubungan pernikahan yang sah. Lalu Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bangsa-bangsa lain sedang hebat. Jadi kalau anak-anak kita kok di Bidayatul Hidayah diajari, beliau itu lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian kalau dimasehikan tahun 571 Masehi, tanggalnya ada mengatakan 21 April, ada mengatakan 27 April. Pada saat itu Bapak Ibu yang mulia, di barat ada kerajaan Romawi sedang hebat-hebatnya. Di timur ada kerajaan Persia sedang hebat-hebatnya, sedang jaya-jayanya. Arab itu belum dikenal pada saat itu. Tapi bangsa Romawi itu bangsa yang bejat. Kalau ada narapidana yang ingin dihukum, maka diadu. Nah, kalau istilah apa namanya gladiator, diadu. Siapa yang kalah harus sampai mati dibunuh. Di Persia pun seperti itu. Maka muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam keadaan ummi, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Jadi kalau salawat kita yang masyhur kan itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kalau kita salawat ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah baca. Ummi pakai hamzah bukan pakai ain. Karena kadang-kadang acau ada ngajuo ummi wa ala. Ummi buta artinya. Kalau ummi orang tidak pandai tulis dan baca. Jadi bahasa Arab kok salah saketek jauh takoi. Batuka sebuah huruf, batuka pula artinya. Makanya lah Ustadz Amri membuat Bidayatul Hidayah supaya tidak terjadi penyelewengan bacaan sehingga salah baca. Akibat salah baca salah makna. Ada dulu Ibu, kamu takkan waktu mengaji di pesantren masih kelas 1, kelas 2 baitulah. Ada kawan tuh baca doa Allahumma ghfir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh Abu ditegur, bukan junubana tapi dzunubana.
Zal sama jim itu kalau kita tulis dengan bahasa Indonesia mungkin sama hurufnya, tapi kalau dilafadzkan dengan bahasa Arab jauh beda maknanya. Allahumma ighfir lana dzunubana pakai zal. Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Tapi kalau Allahumma ighfir lana junubana, bahaya bana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan junub kami, beda. Nah, artinya anak-anak kita ke ibu kita dorong, kita didik. Maka orang tua itu harus berasal dari 3 unsur. Yang pertama orang tua yang melahirkan, man waladaka, orang yang melahirkan engkau, umak sama ayahnya diantekkan katampe bidayatul hidayah, diajar mengaji. Orang tua yang kedua adalah man 'allamaka, orang yang mengajari engkau, guru. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan, saya ini budak orang yang mengajarkan saya walaupun 1 huruf. Nah, cuman kan zaman kini kan beda lagi, piralah lirboyo kan. Nah, dianggap memperbudak, bukan memperbudak. Itu bentuk ketakziman, bentuk adab. Kalau ndak suka pesantrennya ndak usah, ndak masalah, jangan masukkan anak ke pesantren, ndak apa-apa. Asal jangan dihina-hina. Bapak Ibu yang mulia. Lalu yang ketiga, siapa orang tua itu? Ya orang tua masyarakat yang ada di kampung kita kok. Jadi harus sejalan ketiga-tiganya. Nanggaeknya mendukung anaknya menuntut ilmu, gurunya ikhlas dalam mengajar anak-anak didiknya, masyarakat peduli untuk keberlangsungan pendidikan agama anak-anak di kampung tempatnya berada. Ikulah amanah, ikulah yang besok akan kita pertanggungjawabkan. Yang lain itu tidak ada tuh Bapak Ibu yang mulia, yang lain tinggal di dunia. Yang kita makan paling seketik jadi daging, tidak banyak jadi daging tuh loh. Yang kita makan tuh banyak jadi sahok. Yang kita pakai akan lapuk, tidak lama tahan baju kita tuh tidak. Nah, rumah baik tujuh lama-lama akan rusak. Tapi warisan yang kita wariskan ke anak-anak kita, agama yang hak ini, itulah yang kelak akan kekal. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Nah, kau masih mukadimah kok, belum lagi pidato kok. Mukaddimah. Selanjutnya kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau kita singkiko faham bana kita, setiap doa solawat pasti ada innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Satu sisi itu adalah mukaddimah pembacaan doa solawat, dan satu sisi itu kode menating. Ambo cari di gosong tidak ada doa salawat. Iya Bang Melki. Mau cari di segi utara mulai dari gosong Telaga Barat sampai ke Telaga Bakti tidak ada doa salawat. Paling yang membaca doa salawat itu anak-anak pesantren. Habis membaca Dalailul Khairat. Selebihnya tidak ada. Itulah kelebihan salah satu singkil. Ada doa salawat. Allahumma syrah bis salati alaihi sudurana. Lapangkan dado kami. Wa yassir biha umurana, mudahkan urusan kami. Wa farij biha humumana, menangkan kesedihan kami. Waghfir biha dzunubana, ampunkan dosa kami. Waqdi biha duyunana, tunaikan segala hutang-hutang kami berkat salawat itu. Wa aslih biha ahwalana, perbaiki segala kelakuan kami berkat salawat itu. Jadi mungkin itulah salah satu keberkahan-keberkahan itu masih ada di kampung kita yang kita cintai kok, adanya salawat dan doa salawat itu.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Abuya beserta seluruh keluarga, yang kami hormati para orang tua kami, guru-guru kami, para ustadz, para ustazah, seterusnya Bapak Kepala Kampung, Kampung Ujung, Kecamatan Singkil, kemudian juga anggota DPRK kita, Abang Anda, Taufik, yang jauh-jauh dari Singkil Utara. Bayangkan Bang Melki, dari Singkil Utara hadir ke Kampung Ujung kok. Dan mau sambung lagi kan? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepala desa yang ikut berhadir, Imam Khatib Bilal, anak-anak santriwan dan santriwati, ibu-ibu, kemudian Ustadz Amri, para ustadz yang berhadir, pembawa acara dan seluruh panitia yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita maklumi mendapat wahyu pertama itu pada usia 40 tahun. Jadi kita ulangi balik ceramah yang dulu-dulu. 40 tahun ko usia sempurna. Kalau di Arab ala dipanggil syekh. Man huwa syekh? Man jawazal arba'ina sanah. Orang yang sudah melewati 40 tahun. Berarti kelahiran 84, 85, 83 yusamma bisyekh, itu sudah bisa dipanggil syekh. Syekh min haitsu usia, dari segi umur, tapi belum bisa dipanggil kiai. Artinya apa hadirin yang mulia? Kita ko kalau alam 40 kateh ko, itu ala bisa bakameh-kameh lah. Ai bakameh apa? Nabi kita Muhammad bu usia 40 tahun tu nyola bakameh. Diambil bekal dari rumah, dibawa baju agak berapa halai kan, dibawa selimut, karena Arab tu kalau malam dingin. Kemana Nabi kita Muhammad bakameh? Pai basondok. Kemana basondok? Ka Gua Hira. Mengapa nyoba basondok? Mekah tu rupanya itu sejak pindah Nabi Ismail diantikkan oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tinggal dengan umaknya Siti Hajar cuman berdua. Itu orang-orang pergi ke haji tahu sejarah napak tilasnya. Lalu kemudian setelah adanya sumur Zam-Zam, berdatanganlah kabilah-kabilah Arab yang nandak pergi berdagang melewati negeri Mekah itu. Singgahlah mencari yai untuk minum dibawa pergi berjalan musafir. Lama-lama betah. Minta izinlah ke Siti Hajar. Boleh ndak kami tinggal di siko? Di kampung kami yai ndak ada. Mencari yai payah. Iko sumur Zam-Zam kau tidak berhenti-henti yainya. Sampai kini. Dan insya Allah sampai kiamat dunia. Tidak berhenti-henti sumur Zam-Zam tu. Kata Siti Hajar, apa salahnya? Kami cuma tinggal berdua siko. Kamilah kampung kau. Maka tinggallah di situ pertama namanya bangsa Arab suku Jurhum. Dan suku Jurhum iko kelak mambik Nabi Ismail menjadi minantunya. Iko cerita bini pertama. Cuman iko bukan nandak cerita bini dua, bukan. Lalu kemudian ala gadang Nabi Ibrahim ko ala babini sama suku Jurhum tadi, datanglah Nabi Ibrahim dari Palestina bakunjung mencari anaknya. Macam bapak-bapak kita di sekolah kan. Alalah litak mengurus anaknya ketek-ketek dulu. Ala bacucu mengurus cucu pula kan. Lah datanglah bakunjung Nabi Ibrahim ko. Pas Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, bapak ibu yang mulia, bini Nabi Ismail tak ada situ. Pai bakar aja minantunya yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata minantunya ko. Ada Ismail, kata Nabi Ibrahim. Eloklah minantunya ko menyahui ibu-ibu. Tak ada. Alapai bakar aja. Tak tantu teh babilo pulang. Alalah, kata Nabi Ibrahim. Pulang Nabi Ibrahim. Sabalun pulang dikecekkannya lah kabini Nabi Ismail ko. Baik ko nak kok pulang Ismail. Sampaikan pasan ayahnya. Yang datang ko ayahnya. Kecekkan dinyo. Bahwasanya
apa nama tu, kosen pintu ko ala jadi diganti, ndak cocok sama pintunya. Jadi kata minantunya ko, pulang Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, kecek bininya, aduh datang bapak-bapak tadi, keceknya inyo ayah abang, aduh pasannya, kosen pintu ko ala jadi diganti, ndak cocok sama pintunya. Kata Nabi Ismail, oh itu ayah hambo, namanya Ibrahim, tinggal di Palestina. Pasannya mengganti kosen pintu ndak cocok sama pintunya tu, berarti hambo disuruh mengganti bini. Itu bahasa orang zaman, Bu. Ndak langsungnya mengecek kami nantunya, kecekkan ke laki kau beko, kau dicarikan, bukan. Bahasa majazi, bahasa filosofi. Rupanya kalau laki babini itu sohang jadi kosennya, sohang jadi pintunya, harus sejalan rupanya. Kalau isi kosennya tu 130, berarti pintunya balah 2, 60. Tamakan KNCL seketek ya Pak Imam kan? Harus sejalan. Kalau kita tempah kosen itu isinya 130, alok lawat tempah puluh pintu 50, balubang. Berarti tidak sejalan. Selang berapa tahun kemudian datang lagi Nabi Ibrahim, batandang ke rumah anaknya Nabi Ismail. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh Ismail, oh bapak datang dari mana bapak? Nabi Ismail, ndak ada siko baru banapai. Apa rupanya hajat bapak datang ke siko? Biar kau mau sampaikan. Kok adukan kopi, biar kopi dulu kan? Ndak usah kata Nabi Ibrahim, kau itu pulang saja ambo. Kecek kan beko ke Ismail kalau pulang inyo, ala pas bana ko sen sama pintunya ko. Catnya pun ala oke. Potongannya pun ala pas. Pulang Nabi Ismail disampaikan oleh bininya macam ko. Itu ayah hambo kata Nabi Ismail, berarti kita ko ala pas. Dari bini yang nikolah Bapak Ibu yang mulia, nanti lahir keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah, sampai kepada adzabih yang disembelih yaitu Nabi Ismail, nisbatuhu bangsanya Nabi, wa muntamah dan hubungan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kok nanda keturunan beko lahir Nabi Muhammad, ayolah bak macam Nabi Ismail sama bininya ko. Tahu mahagoi, tahu baradab, tahu baradat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Selanjutnya kemana tadi alapun? Alah. Nabi kita Muhammad di usia 40 tahun. Cerita 40 tahun tadi. Ada hadis memang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau mengatakan begini. Siapa yang sudah sampai umur 40. Lalu tidak bisa dikalahkan keburukannya oleh kebaikannya. Maka itu sulit untuk dia berubah menjadi baik. Iko hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang bernama Jam'ut Tasanif. Artinya bahwa kok alam 40 tu kok bahasa awak, siapa guru dulu menjalehkan tu, kalau tulang tu ala kare, nandak kita bantu ala payah, tapi itu pun tidak masalah. Tergantung apa juo yang akan kita bantu tu kan. Kalau bengkok basi kan masih bisa tu dipalurui toko-toko, walaupun luri bana ndak akan juo. Kalau bengkoknya bengkok rotan itu pahlawan itu. Nandak kita palurui, ini akan mahampok. Kalau bengkok-bengkok ubi apa ibu? Tinggal di hudan saja kan. Ambek petala. Nah artinya jangan ponomak kita kok bengkok rotan. Kok bengkok pun bengkok basi lah. Masih bisa juga dipakai kan. Untuk mencoh tiang. Artinya hadirin yang mulia, hati-hatilah kalau kita sudah berusia 40 tahun ke atas. Makanya bakameh Nabi kita Muhammad di usia 40. Makkah itu metropolitan pada saat itu. Kota perdagangan. Adanya turun surat li'ila fi Quraisyin.
itu untuk menjalehkan penduduk orang-orang Mekah. Rihlatas syita'i was-saif. Orang-orang Mekah itu kalau musim dingin pai, kalau musim panas pulang. Artinya tidak ada betah-betah di kampung, pai merantau, pai merantau. Akibat pai merantau itu banyak budaya dari luar yang dibawa. Maka Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala waktu ketek-ketek oleh umatnya diantekkan ke suku-suku pedalaman untuk belajar bahasa Arab yang murni itu suku pedalaman. Adapun yang tinggal di kota Makkah itu bahasa Arabnya ala campur-campur ala tu. Tidak ada murni lagi. Masuk dari Persia, gabung bahasa Persia. Masuk dari Romawi, gabung bahasa Romawi. Masuk dari Turki, gabung bahasa Turki. Ingin belajar bahasa Arab yang murni, yaitu ke pedalaman. Dapatlah Imam Syafi'i guru namanya Syekh Khalid Az-Zanji. Nabi kita Muhammad juga melakukan itu Bapak Ibu. Ketika beliau habis dilahirkan oleh Siti Aminah, disusukan 3 hari Suwaibatul Aslamiyah, kebetulan datanglah dari suku pedalaman juga Halimatus Sa'diyah. Badan kurui, muka kusui. Alah makan tak berapa hari, mencari anak-anak untuk disusukan di kota Makkah. Setiap yang didatanginya rumah ke rumah, karena pada saat Nabi kita Muhammad lahir pada saat itu ada beberapa anak laki-laki yang lahir juga pada saat itu didatangi rumah Iko. Tidak ada yang menerima Halimatus Sa'diyah tu. Iko model hendak menyusukan anak kami, kata yang punya anak tu. Alalah kurui, kambui kusui, muka pun kusui. Tidak dah. Pai ke sini ditulak, pai ke sini ditulak. Datanglah ke rumah Nabi kita Muhammad di rumah Siti Aminah. Ba itu didatangi oleh si Halimatus Sa'diyah. Nabi kita Muhammad kau mau saja. Mau menyusu, mau didukung. Lalu kata kakek Nabi Abdul Muttalib, mau ndak Halimatus Sa'diyah menyusukan cucu kami kau? Ayahnya mana? Kata Halimatus Sa'diyah. Alah ndak ada lagi ayahnya, 2 bulan di kandungan umaknya, ayahnya lah meninggal. Bapikir Halimatus Sa'diyah, kalau ayahnya ndak ada apa pula menggajian beko menyusukan. Karena itu pencarian memang Bapak Ibu yang mulia. Cuman Allah ilhamkan kepada Halimatus Sa'diyah, anak ini akan membawa berkah. Dibawalah Nabi kita Muhammad tuh ke Bani Sa'ad. Maka namanya Halimatus Sa'diyah, kampungnya Bani Sa'ad. Setelah Nabi kita Muhammad bersama dengan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah yang dulunya sakit-sakit, kuhui, menjadi sehat, menjadi gapuk babadan. Ternaknya yang dulu kuhui-kuhui, kambingnya sehat. Uang beranak 1 tahun sekali, kambingnya hanya 3 kali setahun. Mungkin tak tiba ibu? Mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa yang tak mungkin? Ustaz Amri kalau mengaji tauhid dulu, di kitab Tijan Darari ada dicontohkan itu. Bisa ndak gajah itu masuk ke dalam panjai? Lubang panjai. Dalam tauhid bisa. Bagaimana caranya? Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Diketekkan gajah kan bisa juga. Digadangkan lubang panjai bisa juga. Segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Itu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad setelah menerima wahyu pertama. Jadi untuk mendapatkan wahyu pertama itu dipersiapkan. Jadi kalau kita dalam kajian tauhid tasawuf, untuk menerima hati yang terbangun, istilah Abu ya. Innama a'izukum biwahidatin antaqumu lillah. Sesungguhnya aku nasihatkan kepadamu satu saja, bahwa kamu bangun untuk Allah. Bangun untuk Allah itu maksudnya dipersiapkan untuk bangun. Hidayah itu dipersiapkan untuk mendapat hidayah. Maka dikatakan oleh ulama sufi, talabul jannah bi ghairi amalin zanbun kabirun. Mencari surga tanpa amalan itu dosa besar. Harok tak kita surga ibu-ibu? Harok kan? Ya Allah ya Rabbana. Ada selawat kami di kampung-kampung tapi kok di kota kok tak laku tuh. Adkhilnal jannatal ula ma'an nabikal mustafa.
Ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami ke surga tinggi dengan berkat penghulu kami Nabi Muhammad sebaik manusia. Itu permintaan kita kadang-kadang pula tuh. Surga bak tinggi. Sembahyang malih. Saruga bak lapang. Basadakah nak mau? Apa lagi? Perhiasan sarugonya bak sepanjang-panjang iko. Bawakap malih. Nah, artinya talabul jannah bi ghairi amalin zanbun kabirun. Mencari surga tapi tanpa amalan itu dosa besar. Di mana dosa besarnya? Orang hanya akan berharap kasarugonya kami ko barisu. Kasarugonya kita ko barisu. Usahakan. Sama seperti Bapak Ibu yang mulia, orang mengharap ampunan tapi tidak mau mencari ampunan, itu salah besar. Ya Allah ampunkanlah kami, ya Allah ampunkanlah kami, ya Allah. Supaya diampunkan Bapak, taubat dari maksiat yang pernah kita lakukan. Tinggalkan kejahatan yang sedang kita lakukan. Ganti waktu yang pernah kita buat untuk maksiat dengan waktu yang kita buat untuk ketaatan. Itu baru dikatakan mencari ampunan dengan taubat, dengan usaha. Nah, tapi orang-orang tauhid mengecekkan. Nah, itu pula memang kalau berhakikat tidak bersyariat kau bahaya juga. Di hakikat kan ada keceknya Pak Ustadz. Apa tuh? Untung baik, untung jahat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kata Tuhan kasarugo? Kasarugonya itu. Kok kata Tuhan kanakakonya itu kecek guru-guru. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena fadl karunia Allah. Kita masuk neraka bukan karena maksiat kita, tapi karena keadilan Allah. Iya betul. Tidak salah tuh enggak. Tapi jangan dipahami di siko saja. Bahaya kita. Makanya Syekh Mudawali mengatakan dalam syairnya, so istighal ngon syari'i tapi hana ngon hakiki nyan ke urang wahai akhi berhampiran ngon wahabi. So istighal ngon hakiki tapi hana ngon syari'i nyan ke urang yang zindiki menanggekeun le maliki. Artinya syariat tanpa hakikat itu fasik. Hakikat tanpa syariat itu zindik. Yang tahqa itu bagaimana? Syariatnya diperkuat, hakikatnya diperdalam, itu baru. Man tasyarra'a summa tahaqqaqa faqad tahaqqaqa. Jadi apa kita menjawab yang tadi itu? Kita surga bukan karena amal kita, neraka bukan karena maksiat kita, betul. Tapi Allah berikan tandanya. Orang yang masuk surga itu tandanya dimudahkan baginya amal soleh. Dan orang yang masuk neraka itu tandanya dimudahkan baginya oleh Allah jalan-jalan kemaksiatan. Kok Allah untuk ketaatan mudah saja langkahnya. Tagarak saja nyopai. Indak banyak halangannya. Indak banyak yang mengabek-ngabeinya. Itu tanda dia akan menjadi ahli surga. Tando. Bukan pasti memang tapi tando. Tando itulah bu bapak yang kita usahakan. Kalau kita ambil perbandingan Siti Maryam, umat Nabi Isa alaihi salam, waktu ketek-keteknya tinggal di mihrab. Itu kita buka surah Ali Imran. Di mihrab Siti Maryam itu indak perlunya memintakan Nabi Zakaria makanan. Pete ambul apa keceknya. Nabi Zakaria itu peteknya. Karena bini Nabi Zakaria beradik kakak sama umat Siti Maryam. Umat Siti Maryam namanya Hannah. Tidak perlu dimintanya. Bapak jo datang malaikat tahu membawakan makanan itu. Sehingga Nabi Zakaria setiap mengunjungi Siti Maryam dalam mihrab itu takaji setiap hari. Buah-buahan yang tidak musim pada saat itu ada di Siti Maryam. Anggur yang belum ada pada ketika itu ada di Siti Maryam. Ditanyakanlah oleh Nabi Zakaria, anni laki hada. Dari mana kau dapat ini hai Siti Maryam? Apa jawab Siti Maryam? Hadza min indillah. Itu dari Allah. Berarti tidak perlu mencari kan Siti Maryam. Terbalik kemudian pada saat Siti Maryam hamil besar. Nandak melahirkan Nabi Isa. Diusir dari kampungnya.
Karena kehamilan Siti Maryam itu tidak dipandang baik oleh orang-orang pada saat itu. Yang tidak bersuami. Tapi nya mendapatkan langsung tiupan roh melalui malaikat Jibril. Baik Bapak Ibu. Nanda melahirkan Siti Maryam kok berarti kan sakit bare kok bahasa kita. Pailahnya keluar kampung. Basandalahnya di batang korma kalau istilah Hawa. Lapa iyo haus iyo lita iyo paning iyo panek iyo. Sadonyo iyo. Bapak Ibu, nanda makan Siti Maryam. Bisa ndak Allah Ta'ala magikan dari buah korma itu ke Siti Maryam? Bisa kan? Buktinya waktu ketek-ketek bisa diantekkan. Tapi waktu Siti Maryam itu sedang hamil besar, kehausan, kelaparan, indak diagi Tuhan datangan itu. Buah korma itu. Apa jo diperintahkan Tuhan. Dalam surah Maryam diceritakan. Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Siti Maryam kata Allah Ta'ala. Goyangkan sama badanmu. Batang korma itu, tarik anunya, palapahnya tuh, guyangkan, guncangkan supaya jatuh buah-buahannya. Tu sakit alaiki rutaban jania, akan berjatuhan kepadamu rutaban kurma-kurma jania yang rontok. Artinya apa? Orang sedang kesusahan, sedang kesakitan, sedang barek, sedang panik, disuruh bau sahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kondisi hamil, Allah suruh Siti Maryam bersyariat. Ketika ketek-ketek Siti Maryam, Allah suruh Siti Maryam itu berhakikat. Tidak perlu mencari, tidak perlu berusaha. Nah kita kok siapa kita kok? Siti Maryam bukan Nabi Isa, bukan. Jadi usahakan. Jangan hancak itu. Paika majlis ilmu itu ibu-ibu usaha namanya itu. Usaha supaya tahu kita halal haram. Zikir ratib siribe itu usaha. Supaya hati kita bersih. Kalau Allah menghendaki hati yang bersih, bersihnya itu iya. Ingat kisah Siti Maryam tadi, usahakan dengan berzikir. Maka oleh Abuya dibagilah zikir itu. Kalau zikir haflah jadi jualah pertama-tama. Indak sejalan sama hati, itu haflah namanya itu. Hati menyabut, lidah menyabut, hati entah kemana. Itu haflah namanya. Beko naik lagi, dibimbing, dibiasakan menjadi zikir ma'al yaqzah. Yaqzah itu lah jago hatinya. Kok ala jago hati kita kok ibu, bapakat ala muda. Jangan bapakat sama orang yang hatinya mati. Baca itulah kita ke kuburan tuh kan. Begini begono. Beda lah kalau ada orang diberikan keramat oleh Allah Ta'ala, bisa dialog dengan orang yang sudah meninggal, itu lain hal. Tidak masalah itu. Hadirin yang mulia. Allah jago hati kita. Makanya beko yang ketiga. Allah mulai hadir. Allah teragaknya ke Allah. Itu hudur namanya itu. Allah mulai teragak ke Allah. Beko lama-lama teragak. Tidak takana lagi kepada dirinya. Itu ghaibah namanya. Sebenarnya tasawuf itu kalau dikecekkan orang payah. Tidak ada payah sebenarnya. Yang payah itu hati. Makanya ulama sufi mengatakan hati itu ibarat raja. Anggota tubuh ini ibarat rakyat. Kalau rajanya itu bagus, rakyatnya akan bagus. Umar bin Abdul Aziz, pai batandang, ke satu orang gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya Umar bin Khattab, ditanya kepada Sa'ad, bagaimana keadaan rakyat di sini? Apa jawab gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas? Bagaimana keadaan rajanya? Maksudnya Sa'ad ingin mengatakan bahwa hajonya kan Umar bin Khattab, uang rancak, rakyatnya pasti rancak. Kalau gurunya rancak, muridnya akan rancak insya Allah. Itu rumusnya. Jadi kalau hati rancak, maka yang dicalik mata rancak. Hati rancak yang lidang telinga rancak sadonya tu. Walaupun ada orang mencari, ada orang mencaci, rancak terang adinya tu. Aku bilang baik tu. Amba mengecekkan saja ke bu. Ya. Kalau kane kecek yang mau balik juga tu. Aindak imbang ndak lah mainnya 10 masa kali dia.
Tapi itulah yang kita perjuangkan Bapak Ibu yang mulia. Hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Kan itu hadis Nabi. Dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh katanya kan. Kalau bagus yang segumpal darah tadi itu, maka akan baguslah seluruh jasadnya. Apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi, itulah hati. Jadi kita kok kurang memperhatikan hati Bapak Ibu yang mulia. Kita lebih memperhatikan baju, memperhatikan sepatu, memperhatikan badak, ya kan, memperhatikan rokok, memperhatikan lain-lain sebagainya. Hati jarang kita perhatikan. Hadirin yang mulia, maka Ratib Siribe ini usaha untuk memperbaiki hati. Aku mengutip seketek kitab Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf itu bapak-bapak yang kita akui sebagai tokoh kita di Aceh Singkil kan. Beliau itu bayangkan 59 tahun menjadi kadi di kerajaan Aceh. Ampe Kajo pada saat itu Sultanah. Selama 59 tahun. Pada saat beliau wafat meninggal dunia. Pada saat itu juga dimakzulkanlah Sultanah yang kampe ko. Artinya pada saat itu di Aceh tabu kan kalau perempuan jadi raja. Tapi Syekh Abdul Rauf bisa mempertahankan itu. Bukan 1-2 periode, bukan 59 tahun. Mempertahankan 4 sultanah itu. Tetap jadi raja. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang demo-demo. Meninggal Syekh Abdul Rauf, hancur tahu tadi. Batukan tahu raja. Laki-laki balik. Nah artinya apa hadirin yang mulia? Ketokohan Syekh Abdul Rauf itu diakui. Bukan saja di Aceh tapi di dunia. Sehingga kemudian ada sebuah kisah menceritakan di Fatani itu juga dulu pernah ada sultanah perempuan sampai 3 orang. Dan rupanya yang menjadi mufti di kerajaan itu adalah murid ataupun kalau bukan murid teman yang sepengajian dengan Syekh Abdul Rauf. Dan ambo yakin itu terinspirasi daripada pendapat Syekh Abdul Rauf. Nah, hadirin yang mulia, di kitab Syekh Abdul Rauf itu dijalehkan, beliau mengutip ayat, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa yang hidupnya jauh daripada mengingat Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, itu di Quran. Nuqayyid lahu syaitana, akan kami adakan baginya syaitan, kata Allah. Yang jauh dari zikir, Allah dekatkan setan. Bahwa lahu qarin, setan itu baginya menjadi pendamping. Kalau setan menjadi pendamping Bapak Ibu yang mulia, tingkah laku kita, keputusan kita, pendapat kita, apalagi ide kita, itu dipengaruhi setan. Maka Syekh Abdul Rauf menganjurkanlah zikir. Maka beliau membagi zikir itu banyak bentuknya. Jadi kepatang ada bedah buku di dinas perpustakaan, kamu sampaikan. Kita kadang-kadang kini kan lebih acok hanya membahas riwayat hidup Syekh Abdul Rauf. Itu saja. Dari dulu itu saja. Seminar. Jadi mengecekkan apa salahnya kitabnya itu yang kemudian kita bedah. Kita sampaikan ke masyarakat. Ini ikut cara bagi waris, cara bagi paraid. Menurut Syekh Abdul Rauf ada kitabnya. Dalam kitab Kifatul Ghulam, ikut cara berzikir ala Syekh Abdul Rauf, ikut cara berfikih ala Syekh Abdul Rauf, ikut hukum pemerintahan cara Syekh Abdul Rauf. Jadi selama kita kasih biografi, riwayat hidup, itu pun banyak pendapat. Ada yang mengatakan lahirnya tahun sekian, bab hujah di situ saja. La makna lah, tidak ada makna baginya. Nah, hadirin yang mulia, ada yang bertanya. Ada juga kadang-kadang kita lihat orang berzikir, tapi pakaiannya macam setan juga kan, ada itu kan. Maka jawabannya kok diambil mudah. Apa mudahnya? Yang berzikir saja masih diganggu setan. Apalagi yang tidak berzikir. Itu firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi kita Muhammad pulang dari Gua Hira, kos ketik lain setengah sebaleh. Orang pertama mendapat wahyu takajui. Nah, jadi kalau mau contohkan dulu ke kawan-kawan, orang pertama suluk damam.
Ada yang damam keceknya pengaruh cuaca, ya juga. Ada pengaruh kaji, iya betul, damam. Nah, itu Rebusin mengalami itu, damam. Basiyo. Artinya begini, Nabi tak kaji, siapa yang datang kok? Tidak pernah dicaliknya, tidak pernah basuo selama kok. Pulanglah Nabi kita Muhammad ke rumah Siti Khadijah. Minta zammiluni. Agi salimui. Disalimikanlah Nabi. Waktu Nabi basalimi Bapak Ibu yang mulia, datang lagi Jibril tadi. Membawa wahyu kedua. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir dan seterusnya. Nabi kita Muhammad tambah takajud. Baca itulah sama Siti Khadijah. Nah, jadi kita bapak-bapak kalau baca itu sama binilah yang paling lama memang. Jangan baca itu ke yang lain. Mereka jadinya lain-lain. Baca itu sama Siti Khadijah. Bapa amboko kata Nabi Muhammad ke Siti Khadijah. Datang tadi baik kamu tak kaji mungkin amun nak dibunuhnya kau, amun dikaja-kajanya kau, amun nak dianiaya kau. Apa jawaban Siti Khadijah ibu-ibu? Wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau tidak mungkin dicelakakan oleh siapapun. Maka di kitab anak kita diajarkan itu. Kenapa? Innaka tasilur rahma. Karena engkau orang yang selalu menyambungkan silaturahmi. Nabi kita Muhammad tu ibu-ibu, indah ado kawan nyoba cakak nado. Siapa panah tadangan di kita sejarah Nabi sampai wafatnya dekat nyoba cakak nado. Yang ada Nabi kita Muhammad di akhir hayatnya hanya ingin menyampaikan kepada sahabatnya kalau ada yang panah muna ambo zalimi, tuntut ambo hariko. Kalau ada panah muna ambo tanpa hak, balik ambo hariko. Kalau ada harata muna yang ambil antara 1 dirham, 2 dirham, setengah dirham, kecekkan hariko ambo bayi, kata Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad itu orang tidak mau mengambil hak orang lain. Itulah cerita Sayyidina Akasah. Tagalah Akasah, ambo ya Rasulullah. Panah dulu kan tungke ambo, engkau buek. Tulang rusuk ambo, hariko ambo balik. Balik kata Rasulullah. Dulu ambo kan itu nak pakai baju kata Sayyidina Akasah. Iko dia mau balik nak pakai baju. Dibuka Nabi bajunya, ibu-ibu yang mulia. Supaya dibalik. Itu Nabi kita Muhammad. Ini suka menyambung silaturahmi. Jadi inti maulid kita malamku adalah kepribadian Rasulullah kan. Beliau silaturahmi. Jangan lagi ada kita yang bercakap. Jangan lagi ada yang berdandam-dandam. Jangan lagi ada yang tidak mengecek-ngecek. Apalagi lebih 3 hari. Sama tetangga. Sama sanak famili. Sama siapa lagi. Ala itu. Yang ala itu. Dosa kita lah banyak banget. Yang kedua kata Siti Khadijah, engkau itu ya Rasulullah orang yang selalu taksibul ma'dum. Orang yang tidak ada dakeinya, engkau suka mau usahakan. Jadi bapak-bapak berisuk kalau ada masalah-masalah yang agak rumit bana, baik ke gecik. Gecikkan, Pak gecik kami begini begono, ikon ndak ada, anak ndak wisuda begini begono. Ada solusi. Ada bicara Bapak Ibu tuh. Kamu yakin ambo? Insyaallah ada solusi. Paling tidak galak awak dibuatnya. Itu solusi. Senyum itu adalah salah satu sedekah kata Rasulullah. Yang ketiga kata Siti Khadijah, engkau itu ya Rasulullah orang yang suka melapangkan kesusahan orang. Minimal kita sambut dulu orang yang datang tu mengecek tu krimut duyuf, memuliakan tamu. Apa kabar, apa masalah, apa hal, kita tanggapi dulu. Solusi nanti nomor 2 lah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, itu Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Intinya pada malam ini adalah ingin kita mendapat keberkahan dari maulid ini. Ingin kita mengikuti jejak Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, maka 3 syaratnya seperti yang sering disampaikan. Pertama, limang kana yarjullah, bahagialah hanya kepada Allah. Manusia kau jalan saja, jangan yakin-yakin bana. Keambo jangan yakin-yakin bana. Siapapun ala kadahnya saja. Nampaknya Bang Melki itu bisa membantu. Nampaknya saja.
Kalau beko bisa dibantunya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa dibantunya, berarti belum diberikan oleh Allah taala melaluinya. Insyaallah ada yang lain. Yarjullah itu begitu Bapak Ibu, harapannya hanya kepada Allah. Kalaupun dia dengan manusia itu batas usaha saja, yakinnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wal yaumal akhirah. Berharap dia kepada hari akhir. Dunia kau jangan ditunggu balasan amal di dunia, jangan. Kalau kita tunggu balasan amal kita Bapak Ibu di dunia, manolah pahala wakaf ambo, manolah pahala sedekah ambo, manolah pahala salawat ambo di dunia kau. Jangan. Tabungkan saja di akhirat. Kancak bana ambo buat inyo ke patang tu. Apa masalahnya ambo urus? Apa halnya ambo datangi? Iko tiba-tiba ambo bahajat baharok sekali kau indak dapat ya. Jangan harapkan itu. Biarkan itu menjadi tabungan di hari akhirat. Hadirin yang mulia, bagaimana kita besok di akhirat tu, bapak-bapak yang mulia. Hisab kita besok bagaimana? Siapa pertama yang besok dihisab di akhirat kau? Eko sambil anu saja gitu. Menurut ambo, Pak Geci pertama. Ngapa Geci? Karena beda pulpen Pak Geci dan pulpen ambo. Pulpen ambo untuk menulis, pulpen Pak Geci itu tanda tangan. Tapi Allah berikan satu kesempatan menjadi pemimpin itu ladang untuk amal ibadah. Itulah besok yang memberatkan timbangan amal kebaikannya. Nomor dua siapa? Baru ambo yang dihisap. Allah berikan sakete ilmu, malih mengajak. Allah berikan sakete ilmu, indah ikhlas mengajak. Jadi Pak Geciko nomor satu, Bang Mel Kiaman nomor dua. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Bagai hisap kita di akhirat besok. Makanya ada seorang ulama menjalehkan. Makanya rupanya Nabi kita berdoa begini. Tapi kita takut mendoakannya tuh. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'al masakin. Nanti bangkitkan aku ya Allah bersama orang-orang miskin. Berani kita mendoa itu tuh. Kalau nak pesantren diajarkan tuh baca waqiah tiap habis asar. Baca kalau habis Jumat baca doa Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Doa bak kayo. Habis itu memaksud Allah pula. Pak bilo lagi yang kayo ya Allah. Tapi intinya Nabi ingin menyampaikan bahwa orang yang tidak punya kelebihan banyak, hisapnya akan ringan di akhirat. Lalu apa kita yang diberikan Allah kelebihan? Ada yang kayo, ada yang laweh tanahnya, ada yang tinggi pangkatnya, ada yang tinggi ilmunya, tinggi jabatannya. Iko kesempatan oleh Allah diberikan. Bisa tidak menambah amal dengan itu? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Betul kata Pak Gecik tadi, orang tuamu tadi. Aiko bidatul hidayahku butuh sentuhan. Ada Bang Topik ke siko. Tapi mohon maaf Pak Gecik, Bang Topik singkil utara dulu. Baru singkil, yo Bang kan? Itu. Kalau kami tetangga desa, gosong Telaga Barat, kita Pangindah. Hadirin dan hadirat, aku seketik lagi terakhir. Ada seorang ulama yang bernama Hatim. Hatim ko baguru kepada Syakik Al-Balkhi gurunya. Ini adalah bakaja selama 33 tahun. Ditanyalah oleh gurunya. Kau adik-adik kami menuntut ilmu itu tidak bisa sebantah-sebantah. Jangan beko 6 tahun di pesantren, 7 tahun di pesantren malah tamat. Jangan. Tidak ada tamat-tamat. Mengaji sepanjang hayat. Walaupun ala gadang, walaupun ala anu. Alah. Ditanya, hai Hatim, kata gurunya berapa tahun kau mengaji sama ambo? 33 tahun guru. Apa yang ala dapat? Guru menkes muridnya. Yang ambo dapat guru selama 33 tahun ada 8 macam. Apa yang 8 tuh? Kata gurunya. 33 tahun mengaji cuma dapat 8 macam. 8 macam guru. Apa yang 8 tuh? Pertama kata Hatim.
Nazartu ila hadzal khalqi. Aku lihat makhluk ini. Iko apa namanya? Penalaran akal. Hatimku baputa-puta. Katimu ke barat, ke utara, ke selatan. Mencari manusia, mencari kehidupan. Dapatlah beliau kesimpulan para itu kulla wahidin yuhibbu syai'an. Kulihat setiap makhluk itu dia mencintai sesuatu. Pasti ada yang dicintainya. Ada yang cinta ke anak, ada cinta ke harta, ada cinta ke ilmu, ada cinta ke pangkat, ada cinta ke jabatan, ada cinta ke penghormatan. Ada juga tuh, bak dihormati, bak disanjung. Ada cinta kepada apa namanya lagi, macam-macam. Fala yazalu mahbubuhu ma'ahu. Lalu yang dicintainya itu selalu bersama dia waktu hidupnya. Fa idza dhahaba ila qabrihi, apabila seorang manusia itu sudah berangkat ke kuburnya, faraqahu, yang dicintainya tadi pun akan berpisah meninggalkannya. Itu pelajaran pertama yang mau dapat kata Hatim. Orang tua cinta ke anak, katikonya meninggal, anaknya pun meninggalkannya. Suami cinta ke istri, ketika suami itu meninggal, istrinya pun meninggalkannya. Tidak akan bersama. Si A cinta ke harta, meninggal, hartanya pun akan dibawa pergi kemana-mana, dibagi anak-anaknya. Seorang mencintai jabatan, begitu dia meninggal jabatannya bakal uang tahu itu. Seorang mencintai pangkat, begitu dia meninggal menjadi kehilangan pangkat. Lalu kata Hatim, faja'altul hasanata mahbubi, maka saya berkesimpulan untuk menjadikan segala kebaikan sebagai yang saya cintai. Ternyata mencintai apapun selain kebaikan ini tidak akan pernah bersama dengan kita. Tapi kalau kita mencintai kebaikan, maka kebaikan itu sekalipun kita meninggal, orang akan menyebut kebaikan-kebaikan itu, dan kebaikan itu senantiasa akan masuk ke dalam kubur kita, menemani kita. Penutup Bapak Ibu yang mulia, seorang ulama mengatakan, apabila seorang manusia sudah masuk ke dalam kuburnya, maka datanglah solatnya, berdiri sebelah kanan. Masuklah zakatnya, berdiri sebelah kiri. Masuklah kesabaran, berdiri di hadapannya. Ketika malaikat mungkar nakir datang, maka kesabaran ini berkata, hai solat, hai zakat, belalah almarhum ini dari pertanyaan mungkar dan nakir itu. Kalau kalian tidak sanggup membela, saya yang akan membelanya, kata kesabaran. Maknanya apa hadirin yang mulia? Yang bakawan jok kita di alam kubur tu sumbayang sebelah kanan, zakat sebelah kida, kesabaran sebelah muka. Maknanya apa kok? Kalau kita tidak ada basumbayang, tidak ada kawan awak sebelah kanan, mudah masuk siksaan dari kanan. Kalau kita tidak ada punya zakat, awak tidak berkepeng. Kita bukan pezakat biasa, yang penerima zakat kan, minimal sedekah begitu. Kalau tidak ada itu, maka masuk dari sebelah kida. Kalau tidak ada kesabaran awak, kadang awak punya masalah, kadang awak galau, kadang awak kurang rasaki, kadang awak kurang makna, kurang iko, masuklah dari depan siksaan itu. Hadirin dan hadirat, bayangkan kalau sadonya tidak ada, sumbayang indah, zakat indah, pembehang iyo. Itu Allah alam bisawab lah itu. Hadirin yang mulia, hati-hatilah kita akhir hidup, jangan sampai su'ul khotimah. Inna minal asbabil lati yukhsha ala sahibihi min su'il khotimah arba'ah. Di antara sebagian sebab yang membuat kita akan jatuh dalam su'ul khotimah ada 4. Yang pertama at-tahawunu bis shalah, mengenteng-entengkan salat. Itu penyebab su'ul khotimah.
Bapa menteng-entengkan solat ko, azan wang azan lah, sumbayang wang sumbayang lah. Awak tahu. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tinggi pulo suara anak awak pada awak. Gadang puluh hari awak pada suara ayah awak. Ikut kita jaga anak-anak kita, ibu yang mulia. Yang ketiga, syarbul khamar, meminum khamar. Lalu yang keempat, adzal muslimin, menyakiti orang-orang Islam. Menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, mencaci, memfitnah, mengadu domba. Bayangkan ibu-ibu, sebuah saja sebab iko ada dikhawatirkan su'ul khotimah. Bayangkan kalau kampe-ampeknya ada. Sembayang indah, mari uang tua iya. Tua masuk juga. Siapa lagi yang lewat orang Islam dicaci, dihina? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari akhlak yang tercela. Jauhkan anak-anak kami dari kejahilan. Jauhkan anak-anak kami dari maksiat, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perilaku-perilaku yang tidak baik, adab-adab yang buruk, ya Allah. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jauhkan rezeki kami dari yang haram-haram, ya Allah. Jauhkan rezeki kami dari yang subhat-subhat, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, ya Allah. Dan jadikan kampung kami kampung yang diberkahi, mudah kasakinya, mudah segala urusannya, didekatkan oleh Allah kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لكل واحد منا ولآبائنا ولأمهاتنا
ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأهل قريتنا هذا خاصة ولأهل قرية المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والصحة والقوة والأمن والاتحاد والألفة والمودة علينا خاصة وعلى جميع المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملات فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا كما تقبلت من سيدنا محمد نبيك وإبراهيم خليلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم آمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Lebih dan kurang saya mohon diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.